Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengendarai motor kopling ya teman-teman ya. Motor kayak gini, ini motor Verza. Nah, bagaimana cara belajar motor kopling itu ya. Saya akan memberikan tutorialnya di sini secara singkat ya mungkin. Nah, kita nyalakan dulu. Ini lagi di pinggir jalan, kita nyalakan ya. Ini netral ya ini. Nah, ini netral ya, kondisi netral. Nah ini kan nggak ada nomor gearnya ya, jadi kalau ininya mati, yang N nya itu lampunya mati, berarti udah masuk ya. Ini pertama-tama ini kan netral ya, ini netral. Kalau masukkan gigi satu itu di maju ke depan ya, maju ke depan, terus masukkan gigi 2 ke belakang dan seterusnya sampai gigi 5 ya. Ini transmisinya sampai 5 ya. Mungkin kalau motor sport lain sampai 6. Nah, ini sampai 5 dan ini masih netral dan kita masukkan gigi 1 ya. Ini kalian masukkannya full kopling kayak gini, ditekan. Setengah juga boleh, tapi biasanya kalau setengah itu jalan kayak gini teman. Nah gitu, ini lebih baik ditekan full kopling kayak gini. Nah ini masukkan, aku udah masuk gigi 1. Nah ini lampu indikatornya mati ya, yang netral ini. Nah ini kita masukkan. Nah terus ini kan jalan, ini kalau dilepas perlahan-lahan jalan teman-teman ya. Nah jalan kan. Nah cara menetralkan ini kita nginjak pedal gearnya tuh setengah aja teman-teman ya. Ini setengah ya. Nah kayak gini, ini setengah, nggak begitu ke bawah gitu loh, nggak begitu ke bawah. Dan nah ini aku masukkan langsung 2. Ini nggak hidup teman-teman ya, soalnya langsung masuk 2. Dan nah ini netral, ini masuk ya. Kalau saya lepas koplingnya jalan kan. Tapi kalau langsung masuk 2 juga bisa, tapi gasnya itu nggak kuat teman-teman, biasanya mati ya. Saya contohkan seperti ini. Nah mesinnya itu mati, kita nyalakan lagi. Tapi kalau gigi 1 ya langsung dilepas kayak gini. Nah lu langsung mati teman-teman. Nah kita nyalakan lagi ya. Nah bagaimana caranya agar motor ini berjalan dengan halus ya saat melepas kopling. Nah ini kalian harus menyeimbangkan gas dan kopling ya teman-teman. Apabila koplingnya sudah setengah kopling dilepas, nah ini kalian mengegasnya sedikit aja. Nah mengegasnya sedikit aja ya. Nah seperti ini. Awas, hati-hati, ada motor teman-teman. Nah ini udah jalan teman-teman ya. Ini kalau masukkan gigi 2 ya tinggal kopling lagi. Nah sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Nah ini kalau menetralkan ya stop dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian melepas koplingnya secara perlahan, motor ini jalan sendiri teman-teman. Ini nggak tahu ya, kalau motorku ini kalau dilepas kopling jalan sendiri teman-teman. Nah ini aku contohkan ya. Nah ini kan tanpa aku gas, motornya jalan sendiri. Ini motornya jalan sendiri teman-teman. Nah ini aku gas dulu ya, cari yang agak lumayan teman. Ini aku rating ke kiri biar orang-orang tuh tahu kalau aku pelan. Ini kalau aku lepas gasnya itu jalan sendiri teman-teman. Tapi kalau masuk 2 ya nggak tahu ya, soalnya ini kalau saya lepas ini jalan sendiri. Tapi itu berbahaya ya, jangan ditiru. Dan ini, nah ini kalau udah masuk 1, masuk gigi 2 sama ya, ditekan full, seimbangkan gas sama kopling, dilepas, masuk 3. Setengah kopling juga bisa teman-teman. Nah ini setengah kopling ya, nggak begitu dalam nekanku. Nah ini udah masuk, ini gigi 4 ya. Nah ini gigi 4 segini. Tapi kalau motor kalian merasa berat, sepertinya mesinnya berat gitu, kalian kurangi aja gasnya, itu kecil aja,
biar suaranya tuh nggak klek gitu, kayak suara patah kayak itu. Nah, saya contohin ya, kalau terdengar sih ini kalau gasnya kecil, kalau gasnya nggak ada, kalau ngurangi gigi itu biasanya ada suara seperti patah kayak itu. Nah, ini kalau aku tekan kopling, tak kurangin gasnya, tak kurangin giginya ya. Nah, kalau kalian dengar tuh bunyinya plek, soalnya nggak ada yang apa, gasnya itu nggak ada, jadi bersuara. Tapi kalau kalian mengurangi giginya sambil digas sedikit aja, ini nggak akan terdengar teman-teman. Tapi dengan syarat RPM kalian itu harus sesuai gigi ya. Ini kan nggak ada speedo RPM-nya ya, cuma ada speedo kecepatannya berapa. Kalau mungkin motor sport lain ya ada, dan itu bisa enak teman-teman. Itu ya. Ini soalnya speedo RPM-nya nggak ada. Jadi kalian tuh kalau naik motor yang nggak ada speedo RPM-nya, motor kopling ya, terutama yang nggak ada speedo RPM-nya dan nggak ada gearnya, nomor gearnya, itu kalian harus mempunyai feeling kalau motornya itu ada tandanya mesin ya. Mesinnya itu kalau udah meraung cukup keras, kalian pindah aja. Kalian pindah aja. Nah, ini udah enak nih kalau udah gini, kalau udah jalan tuh enak. Nah, ini ya seperti itu caranya teman-teman ya, tutorialnya, dan kalian menyobanya di rumah. Aku dulu ya nggak bisa teman-teman, kalau pas berhenti gitu kan netralnya itu aku nggak tahu ya, katanya setengah injakan gear yang di kaki itu, tapi aku nggak bisa ngepasin gitu, masih susah. Tapi lama kelamaan bisa kok. Nah, ini kayak gini. Dulu aku mindah koplingnya ya kasar, soalnya mindahku dulu langsung tak lepas koplingnya. Jadi pas jalan kayak gini aku mindah gitu, nah terus langsung tak lepas, kan otomatis motornya itu langsung kayak gini, langsung maju ke depan gitu. Nah, ini kan enggak ya, ini pelan aja. Pelan kayak gini. Coba anu ya, putar balik dulu. Coba kita agak cepat muternya. Putar lagi. Nah, ini kalau ngelangin kayak gitu teman-teman. Nah, koplingnya ditekan full ya, dan kalau melepasnya itu pelan-pelan, jangan langsung lepas langsung kayak gitu. Ini coba aku dalam kecepatan tinggi ya, 60 km/jam. Coba kalau ngurangin gasnya itu, nah ini kalau dalam kondisi ada di depan ada rem mendadak ya teman-teman. Nah, ini kecepatan 60 km/jam ya. Nah, kalian itu jangan langsung mengurangi giginya ya, jangan langsung, kan biasanya langsung dikurangi biar pelan ya motornya. Tapi kalian gasnya lepas aja sambil rem. Nah, saya contohkan bentar ya. Ini cari yang agak sepi, agak longgar. Misal sudah berhenti mendadak ya, ada berhenti mendadak kayak gini. Nah, ini kalian jangan langsung mengurangi giginya teman-teman. Itu biasanya gear RPM-nya itu nggak sama dan bisa menyebabkan suara-suara yang anu. Nah, ini kalian langsung turunin aja giginya, langsung turunin, ditekan koplingnya terus ya. Nah, seperti itu. Kita putar balik lagi. Nah, jadi pas menurunkan giginya itu pas kondisi motor itu udah mau berhenti. Nah, itu aman teman-teman kalau menurunkan gearnya. Tapi kalau dalam keadaan masih kecepatan tinggi, misal nih gigi 5 kecepatannya 45 km/jam ya, nah itu langsung kalian kurangi sampai gigi 3 atau 2. Nah, itu suaranya pasti meraunya breng gitu, kayak maju ke depan gitu, soalnya engine brake-nya berfungsi ya teman-teman. Itu juga nggak bagus sih buat ngurangin gigi. Lebih baik giginya itu dikurangi secara perlahan dan koplingnya itu
kalau ada keadaan mendadak koplingnya jangan ditekan ya teman-teman, itu percuma aja. Soalnya motor kopling itu kalau ditekan koplingnya itu bakal terus maju ke depan teman-teman, nggak ngerem. Tapi kalau kalian langsung nguran giginya ya, kalau keadaan mendadak nggak apa-apa, cuma ya jangan sering-sering ya langsung di kecepatan tinggi langsung gigi rendah gitu. Kalau pas kecepatan rendah masuk gigi tinggi itu ya bikin rantainya cepat kendor teman-teman. Soalnya rantainya itu kan biasanya berbunyi ya, seperti itu. Nah jadi begitu tutorialnya teman-teman ya. Tutorialnya seperti itu, mungkin kalian bisa coba di rumah ya. Dan ini menurut aku ya, menurut tutorialku di video orang lain ya juga banyak yang membahas tentang bagaimana cara mengendarai motor kopling ya. Kalau pendapatku seperti itu ya, triknya, tips dan trik seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kayak gini nggak usah dikurangin teman-teman. Kalau sekiranya motor kalian tuh masih kuat gasnya di gigi tinggi ya nggak usah dikurangin ya teman-teman. Pokok kalau kelihatan berat kalian kurangi aja, ditekan koplingnya, ambil gas sedikit lah. Kalau ngurangin aku biasanya gitu teman-teman, ambil gas sedikit. Nih kalau masuk sini bentar ini. Ya. Lagi ada tugas. Nah, mungkin sekiranya cukup sampai di situ dulu ya teman-teman tutorialnya tentang bagaimana cara mengendarai motor kopling ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.